Dalam program Doncast kali ini bersama saya Tasya Liutmila dan saya Don Bosco Slamet. Ya, Bang Don, ini kita sehari setelah pencoblosan Pilkada serentak 2024. Apa kira-kira rasanya Bang Don setelah kemarin melewati Pilkada serentak yang 545 daerah itu? Yang pertama, Jokowi masih ada. Oke. Pengaruhnya ya? Plus sapu bersih, kecuali DKI. Kecuali DKI. Itu sangat-sangat menarik. Mungkin tidak mengejutkan. Jadi sebetulnya kalau lihat ini tidak ada berita baru. Nggak ada yang mengejutkan, Bro? Tidak ada berita baru. Jadi baru ada berita jika PDIP sendirian sapu bersih. Iya, kemarin ini berarti menangnya juga memang menang hanya di satu daerah ya? Iya, hanya di satu daerah. Oke, baik. Nah, kita untuk membahas lebih jauh soal ini, kita sudah kedatangan tamu pemirsa di Doncast. Saat ini sudah ada pendiri SMRC, Saiful Mujani. Mas Saiful, terima kasih sudah hadir di Doncast. Terima kasih. Prof, terima kasih. Biasanya selalu mencerahkan. Iya, Mas Saiful, kalau mengamati hasil quick count per tadi malam kan sudah hampir 100% semua hasil quick countnya. Kita sedang menanti bagaimana hasil real count dari KPU berjenjang. Tetapi kalau melihat angka-angka di seluruh daerah, terutama mungkin Pulau Jawa, kita bisa menyimpulkan bahwa Kim Plus menang dan kemudian PDI memang calon-calonnya akhirnya keok kecuali untuk di Jakarta. Analisa Anda seperti apa? Jakarta juga belum final, kan? Jadi jangan-jangan Jakarta juga kalah. Masih mungkin seperti itu ya? No, well, kita nggak menutup kemungkinan ya kan. Jadi kita melihat secara objektif aja. Posisinya sekarang sangat tipis. Beda dengan di Jawa Tengah, beda dengan Jawa Timur, beda di Banten gitu ya. Jawa Barat itu kan besar-besar bedanya. Jakarta ini tipis. Oleh karena itu secara objektif kita lihat apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, harapan kita adalah itu jurdil gitu ya. Tidak mencederai proses pemilu pilkada yang sudah kita lakukan. Nah, lepas dari yang Jakarta ini, tadi kesimpulannya bahwa seperti Bang Don bilang, Kim Plus menang besar. Kalau mau disederhanakan lagi Bang, Kim Plus itu Jokowi menang besar, ya. Karena bagaimanapun Kim Plus itu kan dibuat pada masa Pak Jokowi masih presiden, kan gitu loh. Dan upaya reasoningnya adalah untuk menyatukan kekuatan positif, untuk menyatukan kekuatan daerah dengan pusat untuk pembangunan Indonesia. Kalau ngomong seperti itu kan kenapa jelek gitu kan? Kan tidak ada jelek. Mungkin highlightnya 2 bulan setelah tidak menjadi presiden, dia masih punya kekuatan untuk menentukan orang-orang yang dia inginkan ya? Iya, betul. Dan saya kira itu udah dibuat sebelum lengser kan? Itu kan dibuat sebelum lengser. Misalnya Pak Kapolri-nya masih di situ, ya kan? Itu kunci masih di situ, Depdagri masih di situ. Jadi itu saya kira satu hasil negosiasi sebut begitu atau kompromi atau bargain antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi jauh yang dibungkus dalam istilah keberlanjutan. Keberlanjutan, iya. Dan itu legitimate, sah aja dia menggunakan istilah keberlanjutan, ya kan? Bahwa kemudian di balik itu adalah kewajiban para lawan-lawannya untuk membongkar apakah itu berlanjutan atau bukan, kan? Tapi bukan kewajiban jadi pertanyaan besar, mengapa masih sebegitu kuat pengaruh Jokowi? Nah, itu kan bukan produk kemarin sore Pak Jokowi besar seperti ini. Itu akumulasi dari, sebutlah di tingkat nasional 10 tahun dia jadi presiden, kan? Bayangkan Tasya ya, level yang menurut saya tak terbayang dan sangat susah adalah bagaimana caranya mengajak orang yang jadi lawan politiknya kemudian menjadi anak buahnya. Pak Prabowo. Dan itu terjadi, itu capaian politik real politik yang luar biasa dari Pak Jokowi. Anda suka ataupun tidak itu terjadi dan itulah politik yang sebenarnya real politik gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang namanya Kim Plus itu kan ada 9 partai sebetulnya. Besar-besar lagi. Tambah plus Jokowi plus Prabowo. Kira-kira gitu kan. Jadi kan begitu kuatnya. Semua. Jadi semua kekuatan politik ada di situ gitu ya. Bahwa di dalamnya
tidak sesolid yang diharapkan itu biasa. Iya. Ya. Tapi adalah secara formal minimal semua kekuatan partai politik ada kecuali PDI Perjuangan kemudian ya. Nah, saya melihat bahwa pilkada serempak ini kalau tarik ke belakang, saya pernah sudah menulis tentang ini untuk kepentingan yang lebih serius. Dulu waktu pemilu 2019 itu pemilu nasionalnya itu kan dilakukan secara serempak antara presiden sama legislatif DPR ya kan, secara nasional. Dan waktu itu berat melakukan itu. Kemudian ada ide di DPR untuk mengevaluasi kembali Supaya ada jarak. supaya ada jarak. Karena sebelum-sebelumnya baik-baik saja pemilu itu. Jadi ingin evaluasi itu satu. Kedua, dipersoalkan juga adalah pilkada serempak. Ada ide itu di DPR. Yang menentang ini Pak Jokowi. Saya membacanya ini Bang, ya, setelah pemilu 2019. Bacaan saya adalah Pak Jokowi punya agenda untuk mengontrol pemerintah daerah. Karena apa? Dia akan menghadapi pemilu 2024. 24, betul. Ini pejabat-pejabat yang diangkatin oleh dia semua di daerah-daerah itu pandangan saya ya. Dan itu terbukti gitu ya sekarang. Jadi orang gubernur-gubernur PLT itu kan diangkatin oleh Jadi ini presiden. tidak datang tiba-tiba dan semua peristiwa yang ada sekarang adalah desain sebelumnya. Persis, dia udah punya rencana itu dan dia melakukan itu dan itu terbukti efektif gitu ya. Sama dengan Pak Prabowo juga. Jadi Pak Prabowo bukan produk kemarin sore. Bersama-sama dengan Pak Jokowi kan. Tadi seperti yang tidak terbayang oleh saya setidaknya bahwa Pak Prabowo mau gitu ya. Tahun 2019 mau reconcile kayak seperti itu. Tapi nampaknya hitungan Pak Prabowo rasional juga. Rasional dalam pengertian target rasional dia adalah bagaimana saya jadi presiden kan. Betul. Itu target rasionalnya. Nah, segala kekuatan yang memungkinkan saya bisa jadi presiden harus bersama dengan saya. Dan itu terjadi pada tahun 2020. Dan itu adalah Pak Jokowi. Dia sebagai presiden. Oleh karena itu, kalau saya dibilang nyerahlah, nggak apa-apa. Toh nanti saya akan jadi presiden. Tetapi memang yang saya dengar sebagai jurnalis, Pak Prabowo sangat yakin. Dia hanya akan bisa menang jika ada Jokowi di dalamnya. Dan Jokowi itu representasi oleh Gibran. Ya. Dan sebenarnya itu bukan Jokowi. Kalau ada orang yang berkuasa, Bang. Itu. Jadi intinya di situ. Yang kalau dulu sebelumnya SBY tidak memainkan kartu kekuasaan. Itu bedanya. Pak Jokowi menggunakan kartu kekuasaan ini. Itu yang membuat Prabowo bernilai. Oke, Mas Saiful, tapi kemudian pertanyaannya, kesadaran publik dan masyarakat ketika Jokowi menggunakan kartu itu tidak kemudian menurunkan pengaruh Jokowi di pilkada serentak. Persis. Mengapa? Klop banget itu. Masyarakat Indonesia seperti yang sekarang ini kondisinya gitu, presidennya Pak Jokowi. Itu pas memang. Gitu. Kenapa? Tapi DKI gimana? Kalau saja misalnya Indonesia itu seperti DKI, nggak gampang orang seperti Pak Jokowi. You know. Jadi DKI adalah sebuah pengecualian. Kita nggak menyalahkan Pak Jokowi. Kita menyalahkan diri kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Gitu kan? Kembali lagi, kenapa didukung? Kenapa dicintai? Kenapa disukai? Kenapa? Apa jawabannya? Prof, apa jawaban tentang itu? Kelas kita. Oh, kelas. Kelas kita bahwa belum sampai. Apa? Bahwa kita memang bisa dibeli. Bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat kita pada umumnya kan susah. Dan terlalu jauh berpikir tentang politik yang lebih maju dan seterusnya. Yang tidak korupsi dan sebagainya. Korupsi itu pemandangan biasa. Sekarang dimaklumi. Bahkan kampanye anti korupsi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dan disinisin sama orang. Gitu kan. Jadi alah sok bersih. Seolah-olah yang tidak baik itu dianggap normal. Itu yang terjadi dalam masyarakat kita. Coba kalau kita bicara tentang politik uang. Jadi saya menjadi sangat pesimis jika masyarakat kita kelasnya sebegitu gitu. Bukan pesimis Bang, itu fakta gitu ya. Itu faktanya begitu ya kan. Kita melihat bahwa misalnya bicara tentang politik uang gitu ya. Kita lihat di mana-mana yang studi melakukan ini udah banyak. Tidak ada kesan bahwa politik uang itu sebuah hal yang tabu. Dan itu dianggap yang normal saja. Harusnya kan begitu. Tapi ternyata tidak di masyarakat. Uang dari pengusaha
yang kemudian membentuk oligarki. Iya. Lalu kemudian oligarki mengambil uang dari negara. Pejabat mengambil uang dari negara. Iya. Circle-nya kayak begitu. Kayak begitu, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau masyarakat di bawah tidak tahu yang namanya oligarki, ngertilah. Yang tahu dia uang aja, uang didistribusikan, gitu kan. Semakin besar uangnya, semakin baik, kan kira-kira begitu. Nggak ada. Ya, menyedihkan sebenarnya ya Bang Don. Itu kondisi yang real dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, menurut saya adalah kalau kita berharap pada masyarakat sekarang untuk memperbaiki keadaan, itu waktunya akan lama sekali, gitu ya. Butuh masyarakatnya kelasnya naik, ya kan. Kalau kelasnya seperti kita sekarang ini nggak bisa merubah itu keadaan itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana caranya membuat Indonesia minimal seperti Jakarta. Ya. Jadi dia Baru punya kemudian kelas, cara berpikirnya bisa akan beda. lain. Kalau Akan ada lain. 50 kota, 20 kota seperti Jakarta mungkin akan membantu itu. Akan Prof. sangat membantu. Dan orang yang main dengan misalnya politik uang seterusnya untuk menang dan seterusnya kayak dengan curang, dengan menggunakan partai coklat dan seterusnya kayak gitu, itu nggak akan mempan di Jakarta. Itu seharusnya ya Bukan idealnya nanti karena kita- Jakartanya, Ya. tapi kelas masyarakatnya Jakarta gitu ya, yang misalnya dari sisi pendidikan aja mayoritas orang Jakarta itu pendidikannya SLTA ke atas, you know, dikasih uang 100.000 sama Anda, apa artinya 100.000, ya kan? Kira-kira kayak begitu. Nah, daya tawar semacam itu belum Indonesia, baru Jakarta, kira-kira begitu. Jadi kita lama ceritanya untuk membuat Untuk sampai ke level itu. ke level itu. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast. Kami akan kembali sesaat lagi.